Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mencoba menjelaskan tentang dasar dan sistem ekonomi Islam. Di sini akan dijelaskan oleh saya dan teman saya. Saya sendiri Anissa Nur Komaria dengan NPM 020300000006 dan teman saya yang bernama Merin Renanda dengan NPM 0202000148. Selamat menyaksikan. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Pemikiran dan aktivitas ekonomi syariah di Indonesia akhir abad ke-20 lebih diorientasikan pada pendirian lembaga keuangan dan perbankan syariah. Salah satu pilihannya adalah gerakan koperasi yang dianggap sejalan atau tidak bertentangan dengan syariah Islam. Oleh karena itu, gerakan koperasi mendapat sambutan baik oleh kalangan santri dan pondok pesantren. Di Indonesia sendiri, pemikiran ke arah sistem ekonomi syariah secara historis telah berakar secara periode kemerdekaan. Namun, mencuatnya kebutuhan akan lembaga perbankan Islami di tengah praktek ekonomi dapat dilepaskan dari perkembangan pemikiran dan gagasan tentang konsep ekonomi Islam. Gagasan dan pemikiran ini baru belakangan dapat diwujudkan, yakni berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) 1992. Ketika Islam masuk ke Indonesia pertama kali, kita tahu bersama bahwa jalur perdaganganlah yang digunakan sebagai jalur masuknya para pedagang muslim dari Gujarat, Persia, Yaman, Cina, dan beberapa negara lainnya. Kearifan akhlak dan santunya tata dagang dan penyelesaian akad yang dilakukan para pedagang muslim memberikan referensi tersendiri bagi masyarakat pesisir kala itu. Perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi Islam lahir dari kenyataan bahwa Islam adalah sistem yang diturunkan Allah kepada seluruh manusia untuk menata seluruh aspek kehidupannya dalam seluruh ruang dan waktu. Karena agama Islam yang paling kuat adalah sistem dan penataan yang ada. Islam dengan begitu merupakan konsep tentang sebuah proyek peradaban. Peradaban selalu berdiri di atas 4 kerangka: bumi atau tanah, waktu, manusia, dan sistem. Sebenarnya, praktik ekonomi Islam juga dapat kita ketahui dari praktik-praktik yang telah dijalankan Rasulullah SAW, para sahabat beliau, tabi'in dan tabi'in. Umar bin Khattab adalah salah satu dari sahabat Rasulullah SAW dan salah satu dari 4 khilafah yang telah mempraktikkan sistem ekonomi Islam. Sistem perekonomian Umar sebagai khalifah tidak terlepas dari kebijakan ekonomi pemerintahan dan keterlibatan pemerintahan dalam perekonomian. Pembahasan yang menyangkut sistem perekonomian Umar ini akan menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini dipandang lebih sesuai karena tidak menyusung kisah atau histori Umar secara keseluruhan, tetapi akan lebih menganalisis tiap-tiap kebijakan Umar yang terkait sistem perekonomian. Maqasid syariah. Maqasid merupakan bentuk plural dari maqasid, dari akar katanya verbal qasoda, yang berarti menuju, bertujuan, berkeinginan, dan kesengajaan. Kata maqasid dalam ilmu nahwu disebut yaitu sesuatu yang menjadi objek, sehingga kata tersebut dapat diartikan dengan tujuan atau beberapa tujuan. Sedangkan kata asyariah merupakan bentuk subjek dari akar kata syaro'a, yang artinya adalah jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan. Oleh karenanya, secara terminologis, maqasid syariah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan ajaran Islam, atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syariat dalam menggariskan syariat Islam. Maqasid syariah adalah ilmu yang mengutarakan rahasia, nilai mata-mata, hikmah, prinsip, dan kebijaksanaan di sebalik hukum-hukum syariat. Maqasid dapat menjawab persoalan mengapa, apa, dan bagaimana. Sebab itu, perbincangan berkenaan maqasid syariah memerlukan kefahaman tentang perbedaan antara maqasid, tujuan, dan al-wasail, wahana atau jalan. Al-Qurati menjelaskan bahwa maqasid syariah adalah al-mutadaminatu al-masalih wa al-mafasid fi anfusiha, yang mengandung maslahah dan mafsadah yang pada dirinya. Sementara wasail pula adalah al-turuq al-mufdiyatu ilaiha, jalan yang membawa kepada maslahah kebaikan ataupun mafsadah keburukan. Konsep ekonomi Islam. Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki prinsip dan konsep yang berbeda.
Dengan prinsip dan konsep ideologi lain, Islam memiliki konsep komprehensif dan sempurna yang memberikan pedoman pada semua hal meskipun untuk hal-hal tertentu, hanya konsep dasarnya. Sedangkan untuk perinciannya diserahkan pada pola pikir umatnya, dengan tetap harus memperhatikan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam Islam. Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi ini untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan manusia. Ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal, yakni tauhid, keimanan, keadilan, nubuwah, kenabian, khalifah, pemerintahan, dan ma'ad hasil. Kelima dasar ini menjadi landasan inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam. Namun, teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem akan menjadikan ekonomi Islam ini hanya sebagai kajian ilmu saja, tanpa memberi dampak pada kehidupan ekonomi secara keseluruhan. Karena itu, dari kelima nilai universal tersebut, dibangunlah 3 prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islam. Tiga prinsip derivatif itu sebagai berikut: multi-type ownership, kepemilikan multi-jenis; freedom to act, kebebasan bertindak atau berusaha; social justice, keadilan sosial. Menurut Amir Mahmud dan Rukmana, secara garis besar, ada beberapa tuntunan yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat, yaitu: A. Islam menetapkan fungsi uang semata-mata alat tukar dan bukan sebagai komoditis sehingga tidak layak untuk diperdagangkan, apalagi mengundang unsur ketidaksepakatan atau spekulasi geraha. B. Riba dalam segala bentuknya dilarang. C. Larangan riba juga terdapat dalam ajaran Kristen. D. Meskipun masih ada sementara pendapat khususnya di Indonesia yang masih meragukan apakah bunga bank termasuk riba atau bukan, sesungguhnya telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fikih, dan Islamic banker di kalangan dunia Islam yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan riba diharamkan. E. Tidak diperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat. F. Harta harus berputar atau diniagakan sehingga tidak hanya berpusat pada segelintir orang, dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta yang tidak produktif. G. Bekerja dan atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan sehingga seorang pun tanpa bekerja dapat memperoleh keuntungan atau manfaat. H. Transaksi dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar saling menguntungkan tanpa paksaan dari pihak manapun. I. Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi, khususnya yang tidak bersifat tunai, dan adanya saksi yang bisa dipercaya. J. Zakat sebagai instrumen untuk memenuhi kewajiban penyelisihan harga yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima. Kemudian menurut Syafi'i Antonio menyebut nilai-nilai sistem perekonomian Islam, yaitu: 1. Perekonomian masyarakat luas, bukan hanya masyarakat muslim, akan menjadi lebih baik bila menggunakan kerangka kerja atau acuan norma-norma Islam. 2. Keadilan dan persaudaraan menyeluruh. 3. Keadilan distribusi pendapat. 4. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Menurut Amir Mahmud dan Rukmana, setiap bank syariah dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai 5 prinsip operasional, yaitu: 1. Prinsip simpanan giro. 2. Prinsip bagi hasil. 3.
Prinsip jual beli dan markup atau margin keuntungan. 4. Prinsip sewa. Dan 5. Prinsip jasa. Berdasarkan teori permintaan dan penawaran uang dalam ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Permintaan uang menurut mazhab istiqozun. 2. Permintaan uang menurut mazhab mainstream. 3. Permintaan uang menurut mazhab alternatif. Dari literatur perbankan Islam, berikut adalah beberapa alternatif instrumen kebijakan moneter yang dapat dipakai bank sentral. 1. Government deposit. 2. Mengatur nilai tukar mata uang asing bersama-sama bank sentral dan bank komersil. 3. Common pool. 4. Equity based instrument. 5. Change in the point and loss sharing ration, revision ration, rasio pembiayaan kembali. 6. Lending ration.